Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Apa gunanya kita belajar lembaga sosial? Supaya kita tahu atau mengerti apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Kemudian bisa tahu tentang atau bisa menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar petani, nelayan, pedagang, kerja kantoran, kemudian seorang buruh pabrik, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira apa tujuan mereka bekerja? Kira-kira apa tujuan mereka bekerja? Petani apa tujuannya? Seorang nelayan tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing ya. Petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, next kita lihat, manusia ini dikenal sebagai makhluk ekonomi. Maksudnya apa? Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan itu sangatlah banyak. Ada kebutuhan untuk makan, ya, ada kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu semuanya akan atau wajib dipenuhi. Berikutnya, manusia tidak mampu melakukan aktivitas sendiri dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Seperti telah kita pelajari minggu kemarin bahwa manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya atau melakukan interaksi dengan yang lainnya. Ya. Karena tidak mampu melakukan aktivitas sendiri, maka masyarakat membutuhkan keteraturan hidup. Nah, keteraturan hidup dalam kehidupan bersama dengan cara apa? Dengan adanya norma-norma yang ada. Maka muncullah lembaga sosial yang mengatur. Contohnya tadi kebutuhan akan makan, kebutuhan pendidikan, itu lembaga apa yang ngatur? Ada lembaganya tersendiri. Kalau pendidikan itu lembaganya untuk sekolah itu lembaganya adalah lembaga pendidikan. Dapat kita tarik pengertian dari lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, itu yang dikatakan dengan lembaga sosial. Ya. Kita lanjut. Tadi ada kata-kata norma. Kira-kira norma itu apa maksudnya? Yaitu aturan atau kaidah yang gunanya sebagai pedoman tingkah laku. Ya. Sistem norma aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial memiliki syarat-syarat, bukan sembarangan saja, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, sebagian besar masyarakat menerima norma atau aturan-aturan tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Apabila dilakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi. Di dalam masyarakat ada 4 tingkatan norma. Yang pertama adalah cara. Cara di sini artinya terlihat dalam perbuatan individu dalam masyarakat. Contohnya
adalah bagaimana cara seseorang itu membuang sampah, apakah pada tempatnya atau tidak. Kemudian bagaimana cara mereka berpakaian, sopan atau tidak. Nah, apabila melakukan pelanggaran, maka hanya diberi celaan saja atau teguran saja. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan di sini artinya adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, kalau kita mau berangkat ke manapun, pasti pamit kepada orang tua, salaman dan cium tangan. Nah, apa yang kalau seandainya tidak melakukan hal tersebut, maka sanksinya juga hanya teguran. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan di sini maksudnya adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya adalah sang siswa melakukan pelanggaran di sekolah, maka sanksinya adalah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Contohnya ini, para siswa ini kira-kira apa yang pelanggaran apa yang dilakukan, maka mereka mendapatkan sanksi. Yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat di sini maksudnya adalah tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola para anggotanya. Apabila melanggar adat, maka akan mendapat sanksi yang berat. Contohnya, nah seperti contoh gambar ini. Ini adalah seseorang kena cambuk. Nah, ini berlaku di daerah Aceh. Apa yang mereka pelanggaran apa yang mereka lakukan? Bisa dia mencuri atau minum minuman keras, dan bisa juga dia berzina. Ini adalah salah satu contoh pelanggaran adat. Nah, ada juga adat-adat yang lain. Contohnya di Sumatera Barat itu tidak boleh kawin satu suku. Begitu juga di Batak, maka mereka tidak juga boleh kawin satu marga. Itu contohnya ya. Ya, lanjut kita lihat lagi jenis-jenis lembaga sosial. Ada 5 lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga agama, yang ketiga adalah lembaga ekonomi, yang keempat adalah lembaga pendidikan, yang kelima adalah lembaga politik. Lanjut, kita lihat di dalam lembaga keluarga itu ada bapak, ibu, dan anak-anaknya. Ini disebut keluarga inti. Nah, di dalam keluarga ini mempunyai aturan-aturan atau norma-norma. Ini disebut dengan lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Nah, di masing-masing agama mempunyai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, norma politik. Di norma politik ini juga mempunyai aturan atau norma-norma. Yang keempat adalah lembaga ekonomi. Di ekonomi juga ada aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Dan yang kelima, di lembaga pendidikan juga mempunyai aturan-aturan tersendiri. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah lembaga sosial tumbuh karena masyarakat untuk tujuan Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini.
Untuk minggu depan kita akan membahas tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Dan akhir kata, kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.